10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari perangkat keras komputer. Tujuan pembelajaran: yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya. Kedua, peserta didik mampu mengetahui spesifikasi perangkat keras. Ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusun perangkat keras. Adapun materi hari ini adalah yang pertama, pengertian perangkat keras. Kedua, pembagian perangkat keras. Ketiga, input device. 4, proses device. 5, output device. 6, secondary storage device. Yang ketujuh, spesifikasi perangkat keras. Pengertian perangkat keras. Perangkat keras atau disebut hardware adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau input, keluaran atau output, pemroses atau prosesor, memori dan penyimpanan storage. Inilah bentuk-bentuk dari perangkat keras. Jadi di sini perangkat keras ini fungsinya ada 4 ya. Yang pertama sebagai perangkat masukan, yang kedua sebagai perangkat keluaran, yang ketiga perangkat pemroses, yang keempat storage. Perangkat keras atau hardware terdiri dari yang pertama perangkat masukan atau input device, yang kedua pemroses, proses device, yang ketiga peranti keluaran, yang keempat peranti penyimpanan sekunder atau secondary storage device. Jadi berarti di sini ada input device, process device, output device, secondary storage device. Jadi ada 4 bentuk dari perangkat keras. Ada 4 fungsinya: input device, process device, output device, secondary storage device. Input device digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Sebagai contoh, ketika kita menggerakkan mouse atau kita menekan tombol keyboard, maka di layar monitor akan terlihat bagaimana gerakan mouse pointer, atau kita dapat melihat huruf apa yang kita tekan dan muncul di layar monitor. Atau kita menekan beberapa tombol kombinasi, contohnya untuk men-shutdown komputer, maka akan muncul perintah shutdown. Yang kedua, process device digunakan untuk melakukan pemrosesan data, perhitungan, dan eksekusi perintah. Jadi setelah kita menekan keyboard ataupun kita menggerakkan mouse, sebelum muncul di layar monitor, maka gerakan mouse atau tombol keyboard yang ditekan diproses pada bagian proses device. Yang ketiga, output device digunakan untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data kepada pengguna. Jadi ketika kita menekan tombol keyboard, maka di layar monitor, layar monitor ini merupakan output device. Jadi dengan menggunakan layar monitor, maka kita dapat melihat huruf apa yang muncul. Atau ketika kita menekan beberapa tombol kombinasi dalam keyboard, mungkin komputer akan melakukan proses lebih lanjut, contohnya melakukan perintah shutdown atau perintah close, sehingga dapat men-shutdown atau meng-close sistem operasi Windows. Yang keempat, secondary storage device digunakan untuk menyimpan data dan program komputer.
Nah, sebelumnya kita sebenarnya sudah pernah mempraktekkan aplikasi pengolah kata dan aplikasi presentasi. Meskipun kita menggunakannya secara mobile, yaitu kita menggunakan handphone, dan yang kita gunakan adalah Google Dokumen dan Google Slide. Ketika kita selesai melakukan pengetikan atau selesai mendesain suatu slide, maka data-datanya itu disimpan dalam memori handphone kita. Handphone atau smartphone juga merupakan jenis komputer. Jadi kita sebenarnya sudah melakukan suatu proses sistem komputer. Jadi tanpa kita sadari, komputer yang kita gunakan setiap harinya dalam bentuk smartphone, di situ juga terdapat input device, process device, output device, secondary storage device. Input device, nama device-nya keyboard. Fungsinya memasukkan data dan perintah. Jadi data dan perintah itu berupa penekanan tombol-tombol yang ada di dalam keyboard. Yang kedua, mouse. Fungsinya mengontrol kursor dan memilih objek pada layar. Dan ini juga sudah pernah kita praktekkan. Untuk keyboard kita sudah pernah praktekkan, dan untuk mouse juga sudah kita pernah praktekkan pada saat mempelajari folder file shortcut. Gamepad digunakan untuk bermain game. Webcam digunakan untuk video chat dan perekaman video. Scanner mendigitalkan dokumen atau foto. Maksud dari mendigitalkan yaitu diubah menjadi bentuk gambar, bentuk file gambar di dalam perangkat kita. Mikrofon digunakan untuk mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang dapat direkam atau diproses oleh perangkat elektronik seperti komputer atau perangkat audio. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang ketika sedang menjelaskan, maka di sini saya menggunakan mikrofon supaya suara saya dapat direkam dan diproses oleh komputer. Barcode reader atau barcode scanner digunakan untuk membaca informasi yang terkandung dalam kode batang atau barcode. Sekarang kita lihat jenis-jenis keyboard. Yang pertama, keyboard QWERTY. Kalau namanya keyboard QWERTY, kita perhatikan susunan tombol hurufnya ya. Di situ terdapat QWERTY. Inilah yang namanya QWERTY. Kemudian yang kedua, keyboard Devora. Nah, untuk keyboard Devora susunannya beda dengan QWERTY. Untuk barisan hurufnya yang paling atas adalah P, Y, F, G, C, R, L. Kemudian yang ketiga, keyboard AZERTY. Jadi kalau kita perhatikan di baris pertama terdapat tombol huruf A, Z, E, R, T, Y. Kemudian keyboard Glockenbach. Keyboard Glockenbach basisnya, dasarnya merupakan keyboard QWERTY, cuma seolah-olah keyboard ini dibelah ya. Jadi ada dua bagian. Ada bagian kiri, ada bagian kanan. Kemudian keyboard Maltron. Keyboard Maltron juga basisnya menggunakan keyboard QWERTY. Cuma bedanya di sini untuk hurufnya ini ada di sebelah kiri, sebelah kanan, dan untuk tombol-tombol angka numerik keypad ada di sebelah tengah. Kemudian untuk tombol-tombol fungsi khusus seperti untuk home, del, page up, page down, panah kiri, panah kanan, enter itu ada di bagian bawah, ada di bagian bawah kiri, bagian bawah kanan. Ya, selanjutnya keyboard virtual.
Jadi keyboard virtual itu keyboard yang tidak memiliki bentuk wujud fisik tapi diproyeksikan oleh suatu alat. Sehingga pada proyeksinya ini yang warna merah ini kita dapat menekan tombol-tombolnya. Jenis-jenis mouse. Mouse kabel, mouse wireless, gamepad. Nah, gamepad ini untuk bermain game ya. Yang pertama jenis gamepadnya adalah rumble. Rumble ini bisa digunakan untuk bermain game apa saja. Yang kedua, racing wheel. Gamepad ini digunakan untuk permainan mobil balap. Kemudian Extreme 3D Pro. Gamepad ini digunakan untuk permainan pesawat terbang. Webcam. Webcam ini merupakan kamera eksternal yang dapat dipasang pada komputer ya, yang biasanya itu diletakkan di atas monitor. Scanner, inilah yang alat yang digunakan untuk mendigitalkan dokumen atau foto. Kemudian microphone, barcode reader. Nah, yang dinamakan dengan barcode itu adalah kode batang. Jadi kode batang itu memiliki kode angkanya. Jadi dengan men-scan kode barcode ini, maka biasanya maka di dalam layar komputer itu bisa kita lihat kode angka dari barcode itu apa saja. Dan ini sering kita jumpai ketika kita sedang berbelanja ya. Misalkan di supermarket atau di tempat-tempat lain. Karena dengan adanya barcode ini sangat memudahkan pemilik toko atau pemilik supermarket untuk mengetahui berapa banyak yang sudah terjual, barang yang sudah terjual ataupun barang yang masih tersisa. Process device. Nah, process device ini merupakan alat-alat hardware yang digunakan untuk memproses data masukan. Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU. Fungsinya melakukan pemrosesan data, perhitungan dan eksekusi perintah yang diberikan oleh perangkat lunak atau software. Read Access Memory atau RAM. Fungsinya menyimpan data sementara saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. Jadi kalau kita sedang melakukan pengetikan ataupun perancangan suatu slide, maka RAM ini bisa menyimpan data sementara. Contohnya kita menekan tombol pull, atau kita memberikan italic, ataupun kita membuat suatu text box. Kalau Central Processing Unit ini fungsinya melakukan pemrosesan data. Jadi kalau kita udah menekan tombol-tombol di keyboard, maka tombol keyboard itu akan diproses oleh Central Processing Unit. Kalau melakukan perhitungan, berarti CPU ini dapat melakukan perhitungan, contohnya 1 tambah 2 sama dengan 3. Dan eksekusi perintah, misalkan kita menekan tombol silang, maka berarti untuk menjalankan perintah menutup sesuatu. Kemudian read only memory atau ROM, fungsinya menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Nah, untuk proses booting ya, misalkan kalau di dalam komputer yang kita gunakan, begitu kita nyalakan itu akan ada membaca dulu data-data yang ada di dalam komputer. Datanya misalkan data tanggal dan waktu, kemudian merek komputernya apa, RAM yang terpasang berapa, dan sebagainya. Ataupun melalui handphone kita ya. Kalau di handphone kita biasanya itu yang tercantum adalah kita menggunakan Android versi berapa, kemudian juga kita menggunakan RAM yang terpasang itu berapa, ROM-nya berapa, dan sebagainya. Central Processing Unit bentuknya seperti ini. Yang di pasaran itu yang secara umum masyarakat menyebutnya adalah prosesor. Jadi prosesor ini merupakan Central Processing Unit.
Nah, biasanya prosesor ini diproduksi oleh perusahaan Intel dan AMD. Central Processing Unit atau CPU memiliki 3 komponen utama. Yang pertama register, yang kedua unit kendali atau control unit yang disingkat menjadi CU. Kemudian yang ketiga unit logika aritmatika, arithmetic logic unit atau ALU. Jadi CPU ini ada 3 bagian. Yang pertama register, digunakan untuk menyimpan sementara data dan instruksi yang sedang diolah oleh CPU. Jadi kalau kita menekan tombol keyboard, nah tombol yang kita tekan disimpan oleh perintahnya, itu disimpan oleh memorinya ya, disimpan oleh register. Kemudian ada yang kedua adalah control unit. Fungsinya mengatur segala aktivitas di dalam komputer. Jadi segala aktivitas ya, mulai membuka sesuatu, menutup sesuatu, dan memindahkan sesuatu dan sebagainya. Kemudian arithmetic logic unit atau ALU, melakukan semua perhitungan dan keputusan logika. Jadi komputer juga bisa melakukan perhitungan ya, bisa berhitung dan memberikan keputusan logika. Keputusan yang bisa dilakukan oleh komputer, misalkan komputer kalau sedang terjadi error, maka komputer bisa menghentikan kegiatannya. Read access memory atau RAM, bentuknya seperti ini yang agak panjang. Ini digunakan untuk komputer personal komputer, untuk komputer PC. Yang pendek ini untuk komputer laptop. Kemudian read only memory, bentuknya ini. Output device. Nah, output device ini merupakan alat-alat komputer atau hardware komputer yang digunakan untuk menghasilkan data keluaran. Yang pertama layar monitor. Fungsinya menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Printer. Fungsinya adalah mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Speaker fungsinya menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya. Untuk layar monitor, yang pertama adalah bentuk cathode ray tube atau CRT. Ini merupakan model monitor yang jadul, yang udah sangat jadul sekali. Kemudian liquid crystal display atau LCD. Kemudian light emitting diode, LED. Printer bentuknya seperti ini, yang inilah yang digunakan untuk mencetak dokumen foto dalam bentuk media kertas. Speaker untuk menghasilkan output berupa suara. Jadi dibedakan dengan mikrofon ya. Mikrofon itu untuk merekam suara kita supaya dapat diproses oleh komputer. Kemudian speaker untuk menghasilkan output suara. Misalkan ya kalau kita sedang menonton film atau video, atau kita melakukan teleconference baik melalui Zoom ataupun melalui Google Meet, alangkah baiknya kalau kita sediakan speaker supaya lebih bagus suaranya. Secondary storage device ini merupakan alat-alat hardware yang digunakan untuk menyimpan data. Yang pertama adalah hard disk drive atau HDD. Fungsinya menyimpan data dalam jangka panjang pada komputer seperti file, aplikasi, dan sistem operasi. Yang kedua solid state device, solid state drive atau SSD. Fungsinya sama seperti HDD, menyimpan data tetapi lebih cepat. Yang ketiga flash drive. Fungsinya menyimpan data portable dan digunakan untuk transfer data. Nah, jadi untuk flash drive ini kita bisa secara portable ya, berarti flash drive-nya itu atau dalam bahasa sehari-hari disebut flash disk. Flash disk ini dapat kita bawa kemana saja dan dapat digunakan di mana saja. Kemudian compact disk, fungsinya menyimpan data musik atau video yang dapat diputar di pemutar CD atau DVD. Pemutar CD atau DVD itu disebut sebagai CD-ROM atau DVD-ROM. Memory card,
Fungsinya menyimpan foto, video, dan data di kamera, ponsel, dan perangkat portable. Jadi memory card ini bisa kita cabut, bisa kita pasang di perangkat yang berupa kamera, ponsel, atau perangkat portable. Bahkan saat ini komputer juga sudah bisa menggunakan memory card. Teknologi penyimpanan awan atau cloud storage. Nah, ini juga sudah pernah kita pelajari ya untuk cloud storage, yaitu pada saat kita mempraktekkan Google Drive. Jadi cloud storage itu merupakan tempat penyimpanan data di dunia maya. Fungsinya menyimpan data secara online. Hard disk drive, kita lihat bentuknya. Ini bentuk hard disk besar. Di dalamnya komponen penyusunnya yang ada di sini ada platter, spindle, ada head, actuator. Kemudian solid state drive atau SSD. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita mau membedakan yang mana bentuk hard disk dengan bentuk SSD, ya bentuk hard disk agak besar, memang agak besar, SSD agak kecil, dan pada labelnya itu ada tulisannya, ada HDD atau SSD. Komponen penyusun SSD ada berupa cache, NAND flash memory, controller. Flash drive. Inilah yang disebut sebagai flash disk. Komponen penyusunan ada konektor, controller, LED, board, osilator kristal. Kemudian bagian belakangnya di sini ada flash memory. Jadi di flash memory inilah tersimpan semua data-data di dalam flash disk itu. Compact disk, memory card, cloud storage. Nah, cloud storage sebenarnya banyak, bukan hanya Google Drive, ada Codebase, Amazon Cloud Drive, Dropbox, SugarSync, iCloud, Box, Mega, OneDrive, dan sebagainya. Peranti lainnya. Peranti lainnya ini maksudnya adalah hardware lain yang merupakan hardware pelengkap ya, hardware lainnya ya, bukan cuma hardware pelengkap. Tapi kita lihat yang pertama adalah motherboard. Fungsinya motherboard itu merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan peranti-peranti pada komputer. Jadi adanya CPU, RAM, ROM, kemudian ada lagi alat-alat lainnya bisa dipasang di papan sirkuit atau motherboard. Kemudian graphical processing unit atau GPU fungsinya menampilkan segala sesuatu yang kita lihat di layar dengan cepat dan indah. Jadi fungsinya ini yaitu untuk memperhalus tampilan grafis. Sekarang kita bentuknya. Nah, ini ada bentuk motherboard. Jadi di dalam motherboard ini bisa kita pasang banyak hal ya. Ada CPU, kemudian kita bisa memasang RAM, kemudian kita bisa mencolokkan GPU. Bentuk GPU seperti ini. Spesifikasi perangkat keras. Spesifikasi perangkat keras adalah informasi teknis tentang komponen fisik suatu perangkat seperti komputer atau smartphone yang mencakup detail seperti jenis prosesor, kapasitas RAM, penyimpanan, kartu grafis, dan fitur lainnya. Spesifikasi tersebut dapat dilihat dari menu control panel, System and Security System. Jadi kita masuk ke control panel, kemudian masuk ke System and Security, kemudian System. Hasilnya seperti ini. Jadi dari data ini ya kita dapat mengetahui di bagian sistemnya terbaca prosesor merupakan Intel-Core i5 M460. Kecepatan prosesornya adalah 2,53 GHz. Kemudian RAM yang terpasang adalah 4 GB. Sistem type-nya, tipe sistem operasinya adalah 64 bit. Nah, jadi dari sini kita dapat membaca prosesor, RAM, sistem, dan informasi lainnya.
Untuk melihat perangkat keras lain, pilih Device Manager. Jadi di sebelah kiri terdapat, di panel sebelah kiri terdapat Device Manager. Jadi tinggal ditekan, setelah ditekan muncullah seperti ini. Inilah semua perangkat yang terpasang pada komputer. Ada audio input output, computer, disk drive, display adapter, human interface devices, IDE ATA ATAPI controller, keyboard, mice and other pointing devices, monitors, network adapter, print, kemudian prosesor, software devices, sound, video and game controller, storage controller, system device, universal serial bus controllers. Atau cara lain ya, cara kita melihat informasi perangkat keras pada komputer, yaitu tekan tombol Windows plus R pada keyboard. Kemudian tekan DX dia, lalu tekan tombol Enter. Maka muncullah caranya seperti ini ya. Tekan di kotak open itu tekan DX dia, kemudian tekan tombol OK. Hasilnya ini. Di sini ada 5 tab, ada tab System, Display, Render, Sound 1, Sound 2, Input. Pada tab System terdapat informasi prosesor, RAM atau memori atau tipe komputer. Untuk sistem prosesornya, dari sini terbaca sistem prosesornya adalah Intel Core i5 5200U. Kecepatannya 2,20 GHz. RAM-nya 8 GB. Ini kalau secara mega ini ditulis menjadi 8192 MB. Tipe komputernya adalah Lenovo 80FA. Kemudian pada tab display terdapat informasi GPU. GPU-nya adalah Intel HD Graphic 5500. Kemudian pada tab render, yang kedua, yang berikutnya render ya, tab render. Pada tab render terdapat informasi GPU kedua. Tab render ini hanya akan muncul kalau di dalam perangkat komputer kita terpasang 2 GPU. Kalau hanya 1 GPU, maka tab render tidak akan muncul. GPU-nya kedua adalah AMD Radeon R9 M375. Tab Sound 1. Pada tab Sound 1 memberikan informasi tentang output audio untuk speaker, dan yang muncul bukan merek speakernya, tetapi nama drivernya. Untuk nama drivernya di sini adalah Realtek High Definition Audio. Driver adalah program khusus yang menjalankan perangkat keras. Kemudian pada tab Sound 2. Pada tab Sound 2 memberikan informasi tentang output audio untuk headphone, dan yang muncul di sini adalah nama drivernya. Untuk headphone, nama drivernya adalah Realtek Digital Output atau Realtek High Definition Audio. Pada tab input memberikan informasi tentang semua input device komputer. Input device yang terbaca di sini adalah mouse, keyboard. Kemudian ada juga UMDF HID mini driver device. UMDF itu kepanjangan adalah User Mode Driver Framework. HID itu merupakan kepanjangannya adalah Human Interface Device. Jadi UMDF HID mini driver device adalah driver yang membantu komputer menjalankan perintah dari input device seperti mouse yang diklik atau tombol keyboard yang ditekan. Demikianlah materi perangkat keras komputer pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.